Sekarang Ali menggerakkan pasukannya menuju An-Nakhilah, sebuah daerah di dekat Kufah. Di sana pasukan akan berhimpun dengan pasukan Basrah yang dipimpin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sana mereka serentak bergerak menyusuri sungai Eufrat menuju Siffin. Di pihak lain, Muawiyah juga telah bergerak bersama pasukannya menuju Siffin. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Yang perlu dicatat, sampai pada kondisi ini, kedua pasukan tidak berkeinginan untuk berperang. Para sahabat adalah seorang yang sangat mengetahui betapa mahalnya darah seorang muslim. Sehingga pergerakan pasukan ini tidak ditujukan untuk saling bertumpah darah. Bukan untuk saling berperang dan menaklukkan. Mereka tidak mau apa yang terjadi di Perang Jamal terulang kembali. Hal ini tak akan dipahami oleh mereka yang tidak mengenal para sahabat Nabi. Seperti para orientalis dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka tidak memahami bagaimana takwa para sahabat, bagaimana persaudaraan di antara mereka, bagaimana keinginan mereka untuk islah, bagaimana kecintaan mereka pada kebaikan. Para orientalis tak akan mampu merenungi bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi saat dipersaudarakan oleh Rasulullah. Mereka tak akan mengerti bagaimana itsar, mendahulukan dalam kebaikan, di tengah para sahabat Muhajirin dan Ansyar yang dipuji Allah dalam surat Al-Hashr. Para orientalis dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dengan cepat bertanya, bagaimana bisa pasukan digerakkan tapi tidak ingin berperang? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lebih dari satu orang dari pasukan Muawiyah mengatakan, mengapa engkau melawan Ali? Engkau bukan orang yang mengungguli Ali dalam keutamaan dan kekerabatan dengan Rasulullah. Ali lah yang lebih layak menjabat khalifah dibanding dirimu. Muawiyah pun mengakui hal tersebut. Namun mereka memihak Muawiyah karena mendapat informasi bahwa di pasukan Ali terdapat kezaliman terhadap mereka. Sebagaimana kezaliman terhadap Utsman, mereka siap berperang untuk membela diri, dan berperang karena hal ini boleh, karena itulah mereka tidak memulai menyerang, sampai mereka yang diserang. Artinya, pasukan Muawiyah mendapat informasi bahwa pasukan Ali telah disusupi oleh para pembunuh Utsman, sebagaimana yang terjadi di Perang Jamal. Inilah yang terjadi. Dari Amir Asy-Sya'bi dan Abu Ja'far Al-Baqir, Ali mengutus seseorang menuju Damaskus untuk memperingatkan mereka bahwa ia telah menyeru penduduk Irak tentang loyalitas kalian pada Muawiyah. Saat berita ini sampai pada Muawiyah, ia memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan. Orang-orang pun berkumpul memenuhi masjid. Muawiyah naik mimbar dan berkhutbah. Sesungguhnya Ali telah menyuruh penduduk Irak menuju kalian. Bagaimana pendapat kalian? Orang-orang menepuk dada mereka tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan tak ada yang mengangkat pandangan mereka. Seseorang yang disebut dengan Zulkila berkata, "Hai Amirul Mukminin, engkaulah yang memutuskan dan kami akan melakukan." Kemudian Muawiyah berkata di hadapan khalayak, "Pergilah kalian menuju kem. Siapa yang tertinggal, biarkanlah. Kemudian berkumpullah." Lalu utusan Ali itu berangkat menuju Ali dan mengabarkannya. Ali pun memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan di masjid. Lalu ia berkhutbah, "Muawiyah telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kalian. Bagaimana pendapat kalian?" Orang-orang bergemuruh, sehingga Ali tak bisa menangkap apa yang mereka ucapkan. Ali turun dari mimbar dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ali sadar pengikutnya tidak satu suara. Kesetiaan mereka tidak bisa diandalkan, dan di tengah mereka ada pengkhianatan. Bandingkan dengan kesetiaan pengikut Muawiyah. Benar saja, para pengobar fitnah berusaha menggembosi peperangan. Terjadilah perang yang mayoritas para sahabat tidak turut serta di dalamnya.